Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisha Samara. NIP 20203862202039, Prodi Akuntansi Syariah. Pengertian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos dan nomos. Oikos yang artinya rumah tangga atau keluarga, dan nomos yang artinya aturan atau hukum. Ilmu ekonomi pangan adalah ilmu yang mempelajari upaya manusia dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan dengan sumber daya yang terbatas, serta untuk mempelajari peranan pangan dan gizi dalam pembangunan. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia untuk mendapatkan dan mengelola sumber daya yang terbatas. Ilmu ini muncul karena manusia memiliki kebutuhan dan keinginan yang tidak terbatas, tetapi sumber daya yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan manusia itu terbatas. Sedangkan ilmu ekonomi Islam adalah sebuah sistem ilmu pengetahuan yang menyoroti masalah perekonomian, sama halnya dengan konsep ekonomi konvensional lainnya. Hanya tetapi, dalam sistem ekonomi Islam ini, nilai-nilai Islam menjadi landasan dan dasar dalam setiap aktivitasnya. Ekonomi yang digunakan oleh suatu negara itu berbeda-beda, karena secara historis suatu negara mempunyai keadaan alam, lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga sosial, falsafah, dan ideologi yang berbeda-beda. Yang pertama adalah sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan kepada rakyatnya untuk melakukan segala kegiatan ekonomi, atau hampir semua negara maju menggunakan sistem kapitalis ini. Ciri-cirinya adalah yang pertama, mementingkan diri sendiri atau self-interest. Setiap individu memiliki kebebasan penuh dalam bersaing bisnis dengan menggunakan berbagai metode untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Yang kedua adalah penjaminan atas hak milik perseorangan. Kelebihan sistem ekonomi kapitalis ini ialah yang pertama adalah setiap individu atau perorangan atau perusahaan memiliki kebebasan dan hak untuk memiliki kekayaan dan sumber daya produksi pribadi, atau tidak dibatasi seperti halnya dengan sistem ekonomi sosialis. Yang kedua adalah inisiatif dan kreativitas masyarakat dalam kegiatan ekonomi dapat dikembangkan. Tapi adapun kekurangannya, yang pertama adalah kebebasan dalam melakukan kegiatan ekonomi ini seringkali disalahgunakan oleh beberapa pihak, baik yang dari segi ekonominya kuat untuk memeras pihak yang lebih lemah. Yang kedua adalah kebebasan pasar menyebabkan persaingan untuk merebut pasar. Yang kedua adalah sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis adalah suatu sistem perekonomian yang memberikan kebebasan yang cukup besar kepada setiap orang yang melaksanakan kegiatan ekonomi, tetapi dengan campur tangan pemerintah. Ciri-cirinya yaitu yang pertama adalah pemerintah memiliki kekuasaan tertinggi dalam menentukan kegiatan yang berada di pasar. Yang kedua, pemerintah bertanggung jawab penuh untuk menggerakkan perekonomian. Yang ketiga, seluruh modal dimiliki oleh pemerintah, baik tanah, alat produksi, perkebunan, dan lainnya, sehingga masyarakat hanya menjadi pengguna saja. Kelebihannya yang pertama adalah pemerintah bebas dalam menentukan barang atau jasa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, pemerintah mengatur dalam distribusi hasil dan Sistem ekonomi sosialis pun memiliki kekurangannya, yaitu yang pertama adalah hak milik pribadi tidak diakui. Yang kedua, potensi inisiatif dan daya aktivitas masyarakat tidak dapat berkembang. Yang ketiga, segala sesuatu kebijakan pemerintah harus dilakukan oleh rakyat dan pemerintah sifatnya paternalisme. Sistem yang ketiga adalah sistem ekonomi campuran, adalah sistem yang menggabungkan karakteristik pasar, kebijakan, dan ekonomi tradisional. Sistem ini juga memiliki beberapa karakteristik kebijakan ekonomi di bidang strategis.
Hal ini dimaksudkan agar pemerintah dapat melindungi rakyat dan mekanisme pasarnya. Ciri-cirinya yang pertama adalah sumber daya vital yang berhubungan dengan hajat hidup orang yang banyak dikuasai oleh pemerintah. Yang kedua adalah jenis dan jumlah barang yang diproduksi ditetapkan berdasarkan mekanisme pasar. Yang ketiga, pihak swasta memiliki kebebasan pada batasan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kelebihan yang pertama adalah pendistribusian barang dan jasa akan dialokasikan ke tempat yang paling dibutuhkan, sehingga hal ini akan membuat harga mempengaruhi tingkat penawaran dan permintaan pasar. Yang ketiga, mampu memberikan keuntungan kepada pihak produsen yang berhasil menciptakan efisiensi dalam bisnisnya. Kekurangannya yang pertama adalah pihak pemerintah memiliki tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan pihak swasta. Yang kedua adalah pembatasan sumber produksi yang dimiliki oleh pemerintah serta swasta akan susah ditentukan. Yang ketiga adalah pemerataan pendapatan cukup sulit direalisasikan di lapangan. Sistem ekonomi keempat adalah sistem ekonomi Islam. Adalah sistem ekonomi yang berbasis Islam yang dimana sumbernya berasal dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Ciri-ciri sistem ekonomi Islam adalah yang pertama, sumber daya vital yang berhubungan dengan hajat hidup orang yang banyak juga dikuasai oleh pemerintah. Jenis dan jumlah barang yang diproduksi atau ditetapkan berdasarkan mekanisme pasar. Yang ketiga, pihak swasta memiliki kebebasan pada batasan yang sudah ditetapkan pemerintah. Kelebihannya yang pertama adalah menjunjung kebebasan individu. Yang kedua, mengakui hak individu terhadap harta. Yang ketiga, ketidaksamaan ekonomi dalam batasan yang wajar. Yang keempat adalah hal-hal yang mempengaruhi keinginan seseorang. Yang pertama adalah unsur, yang kedua faktor alam, dan yang ketiga adalah jenis kelamin. Adapun faktor-faktor yang membedakan keinginan, yang pertama adalah faktor peradaban, yang kedua adalah faktor tingkat pendidikan, dan yang ketiga adalah faktor tingkat penghasilan. Konsumsi dalam Islam dapat kita artikan sebagai penggunaan terhadap komoditas yang baik dan jauh dari segala sesuatu yang diharamkan. Maka sudah berarti barang tentu motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan aktivitas konsumsi. Juga harus sesuai dengan prinsip konsumsi itu sendiri. Adapun prinsip dasar konsumsi, yang pertama adalah syariah, yang kedua kuantitas, dan ketiga prioritas. Prinsip dasar syariah. Prinsip dasar syariah ini harus memenuhi aturan tentang konsumsi. Prinsip dasar syariah terbagi lagi menjadi dua, yaitu prinsip akidah atau tujuan konsumsi dan prinsip ilmu atau mengonsumsi hal yang diberikan dan yang tidak diberikan. Yang kedua adalah prinsip dasar kuantitas, yaitu seperti selera yang tidak berlebihan, kesesuaian antara pemasukan dan pengeluaran, dan tabungan dengan investasi. Yang ketiga adalah prinsip dasar prioritas, yaitu seperti dengan halnya primer, sekunder, dan tersier. Perbedaan konsumsi Islam dan konsumsi konvensional. Menurut syariat atau Islam, pengertiannya tidak berbeda dengan versi konvensional. Yang membedakannya hanyalah pada segi tujuan, prinsip-prinsip dasar mengenai konsumsi. Konsumsi bukanlah aktivitas tanpa batas, melainkan juga terbatasi oleh sifat kehalalan dan keharamannya yang telah digarisbesarkan oleh syara. Sistem ekonomi Islam adalah sebuah peraturan di mana pelaksanaannya berlandaskan dengan berbagai syariat Islam. Sedangkan sistem ekonomi konvensional adalah sistem ekonomi yang dimana ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan menggunakan berbagai faktor-faktor produksi yang terbatas. Tujuan dari ekonomi Islam dan konvensional. Tujuan ekonomi Islam adalah tercapainya kebahagiaan dan kesejahteraan bagi semua orang. Selain yang utama, adapun tujuan ekonomi syariah lainnya, yang pertama adalah
memposisikan ibadah kepada Allah lebih dari segalanya. Yang kedua, menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat. Sedangkan tujuan ekonomi konvensional adalah adalah dilihat dari segi tujuannya. Ekonomi konvensional bertujuan untuk mementingkan dan meraup keuntungan sebesar-besarnya yang sifatnya keduniawian. Tujuan lain dari konsumsi konvensional adalah yang pertama, mencapai kesejahteraan individu itu sendiri. Prinsip dasar ekonomi Islam dan konvensional. Prinsip dasar ekonomi Islam yang pertama adalah tauhid atau keimanan, yang kedua adalah keadilan, yang ketiga adalah nubuwah atau kenabian, yang keempat ada khalifah atau pemerintah, dan ma'at atau hasil. Kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun teori-teori ekonomi Islam. Sedangkan prinsip dasar ekonomi konvensional yang pertama adalah kebebasan di dalam ekonomi dan persaingan itu bebas. Yang kedua adalah setiap individu berhak mendirikan dan mengelola perusahaan yang diinginkannya itu. Dan yang ketiga adalah individu tersebut juga berhak terjun ke dalam berbagai bidang perniagaan untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Salah satu perbedaan prinsip jika ekonomi konvensional berprinsip pada konsep scarcity, sedangkan ekonomi Islam berprinsip pada goal-oriented discipline. Permintaan dalam Islam adalah jumlah barang yang diminta atau yang dibeli oleh konsumen dalam jangka waktu dan harga tertentu. Hukum permintaan dalam Islam tidak menganjurkan permintaan terhadap satu barang dengan tujuan kemegahan, kemewahan, dan kemubaksiran. Permintaan dan penawaran merupakan perilaku konsumen dalam suatu kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, Islam mengajarkan kepada manusia dalam berperilaku ekonomi agar sesuai dengan perintah pada Al-Quran dan hadis. Faktor yang mempengaruhi permintaan dalam Islam yaitu adalah permintaan real. Yang kedua adalah tingkat suku bunga. Yang ketiga adalah tingkat harga umum. Yang keempat adalah fasilitas kredit. Yang kelima adalah tingkat diskonto. Yang keenam adalah cadangan kas atau giro wajib minimum. Yang ketujuh adalah kebijakan pasar terbuka. Dan yang terakhir adalah kebijakan pasar terbuka. Itulah tadi materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.